español? Te pagarán por pasar información. ¿Qué es eso? Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Theo yang kala itu sedang melamun sambil mandi. Setelah itu Theo keluar dari rumah lalu ia pergi ke kafe langganannya untuk sekedar ngopi. Setibanya di sana sudah ada teman Theo yang seumuran dengannya lalu mereka lanjut mengobrol. Diberitahu kalau Theo dulunya adalah mantan tentara Amerika. Setelah pensiun Theo memutuskan untuk menetap di Spanyol sampai sekarang. Karena kebetulan Theo tidak mempunyai anak sedangkan istrinya sudah meninggal duluan. Jadi sehari-harinya Theo hanya menghabiskan waktu dengan menongkrong ditemani oleh temannya ini yang kebetulan juga orang Amerika. No. ¿Y tú qué? Y eso me jode, no sabes cómo me jode. Sore harinya Theo mendatangi wanita kenalannya bernama Olga. Di sini Theo mengajak Olga ke rumahnya lalu mereka pun berangkat. Setibanya di rumah, Theo menyuguhkan makanan untuk Olga. Barulah di sini kita diberitahu kalau ternyata Olga adalah seorang kupu-kupu malam. Theo rela mengeluarkan uang setiap hari hanya untuk meminta Olga agar menemaninya mengobrol bukan kuda-kudaan. Hal tersebut Theo lakukan karena Olga begitu mirip dengan mendiang istrinya. Hampir setiap hari Theo selalu ditemani oleh Olga, jadi mereka sudah sangat akrab. Wouldn't it be nice if every day was Thursday? Wow, you're really a junkie for that shit, aren't you? Malam harinya Theo mengantarkan kembali Olga ke tempatnya biasa nongkrong. Sebelum berpisah, Theo meminta Olga agar berhati-hati dan semoga Tuhan selalu melindunginya. Pagi harinya semua orang di dekat pantai dibuat geger setelah ditemukan jasad seorang wanita yang ternyata itu adalah Olga. Kasus ini ditangani oleh seorang detektif wanita bernama Bella, ini orangnya. Saat Bella mengetahui kalau Olga adalah kupu-kupu malam, ia pun langsung mendatangi tempat Olga nongkrong untuk menggali informasi. Di sana Bella bertemu dengan teman Olga. Lalu si teman mengatakan kalau terakhir kali Olga keluar dengan 3 orang pengacara. Si teman juga memberikan foto mobil dan plat nomor salah satu pengacara itu. Karena semalam Olga sempat mengirim foto tersebut kepada dirinya. Mengetahui informasi tersebut, Bella berterima kasih lalu pergi dari sana. Selanjutnya teman Olga mendatangi rumah Theo lalu memberitahu kalau Olga telah tewas dihabisi orang semalam. Si teman memberitahu Theo karena dia adalah satu-satunya orang terdekat Olga di sini. Si teman juga memberitahu kalau terakhir Olga pergi bersama dengan 3 pengacara berikut memberi foto mobil dan platnya yang sebelumnya Olga kirim. Mengetahui itu semua, Theo meminta teman Olga untuk pergi karena ia ingin merenung sendiri. Sorry, Tino. Setelah teman Olga pergi, Theo pun melampiaskan amarahnya dengan memukul kaca lalu ia menangis di kamar mandi. Theo menjadi sangat marah karena satu-satunya orang yang ia sayang ditambah mirip dengan mendiang istrinya malah dihabisi orang. Akhirnya Theo memutuskan untuk mencari para pelaku lalu membalasnya dengan cara Theo sendiri. Malam harinya Theo mendatangi teman Olga lalu bertanya apakah si teman tahu siapa 3 pengacara yang terakhir pergi dengan Olga. Si teman menjawab kalau ia hanya tahu 1 di antara mereka, yaitu seorang pengacara bernama Antonio yang tinggal di ujung jalan. Selang beberapa saat Theo tiba di kediaman Antonio.
Namun di sana Theo melihat ada seseorang yang baru keluar dari rumah Antonio dengan dikawal beberapa pengawal. Theo memilih untuk bersembunyi hingga orang itu pergi. Tapi saat Theo hendak mendekati rumah Antonio, sayang sekali ia harus ketahuan oleh dua penjaga. Theo beralasan kalau dirinya hanya sedang berjalan kaki lewat daerah sini. Tapi mereka tidak percaya dan langsung menghajar Theo. Español. Te pagarán por pasar información. ¿Es eso? Di sini Theo memilih untuk tidak melawan, hingga ia pun dimasukkan ke dalam tong sampah lalu digelindingkan. Beruntung Theo tidak apa-apa lalu segera pergi dari sana. Pagi harinya terlihat Antonio si pengacara sedang latihan menembak. Kemudian ia didatangi oleh Bella si detektif untuk dimintai keterangan. Saat bertemu, Bella menunjukkan foto Olga sambil bertanya apakah Antonio semalam pergi dengan wanita ini. Antonio tidak mengaku sambil mengatakan kalau ia tidak level main dengan kupu-kupu malam. Bella bertanya jika begitu kenapa mobil Antonio sempat difoto oleh Olga. Antonio menjawab kalau semalam mobilnya dipakai oleh para anak buahnya. Jadi mungkin saja yang sudah jajan kepada Olga adalah para anak buah Antonio. Selanjutnya dengan gaya so sibuk, Antonio izin pergi karena ia masih banyak urusan. Dicen que lo malo siempre viene por la espalda. Berpindah kepada Theo yang curhat kepada temannya di tempat kopi biasa. Theo mengatakan kalau ia ingin membalas dendam kepada semua orang yang telah terlibat dalam kasus pembunuhan Olga. Si teman menyarankan agar sebaiknya Theo tidak melakukan hal tersebut, mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Terbukti kejadian semalam Theo malah dihajar dan tidak membuahkan hasil apapun. Theo menjawab kalau semalam ia memang sengaja tidak melawan. Theo bersikeras akan mencari mereka lalu membalas kematian Olga. Setibanya di rumah, Theo mulai mempersiapkan pisau dan rambut palsu untuk melancarkan aksinya. Hari berikutnya, Theo mulai mengawasi Antonio. Ternyata Antonio adalah pengacara andalan seorang bos mafia besar. Berkat Antonio, si bos mafia selalu lolos dari jerat hukum. Jadi pantas saja Antonio sangat disayangi oleh si bos mafia tersebut. Singkatnya, ketika Antonio tiba di garasi rumah, tiba-tiba Theo muncul dari belakang dan langsung menodongkan pisau. Di sini Theo bertanya kenapa Antonio menghabisi Olga dan siapa saja yang terlibat. Dengan ketakutan Antonio menjawab hal itu karena Olga tidak mau diajak kuda-kudaan bertiga. Jadi Antonio dan dua rekan pengacaranya nafsu lalu nekat menghabisi Olga. Kemudian Theo meminta Antonio agar memberitahu siapa dua rekan pengacara yang dimaksud. Setelah mendapatkan data dua pengacara itu, Theo langsung menghabisi Antonio. Pagi harinya terlihat Bella si detektif dan yang lain sedang mengolah TKP atas tewasnya Antonio si pengacara. Rekan Bella bertanya apakah ini semua ada kaitannya dengan pembunuhan Olga kemarin. Bella menjawab tidak tahu, yang pasti ia lebih suka melihat orang-orang seperti Antonio tewas daripada Olga. Hal itu dikarenakan Bella tahu betul kalau Antonio dan dua rekannya adalah pengacara andalan sang bos mafia yang selalu meloloskan dia dari jerat hukum. Rocante. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Carlos yang dihubungi oleh si bos mafia untuk merapat ke markas. Ternyata Carlos ini adalah tangan kanan si bos mafia yang sangat bisa diandalkan.
Dengan cepat Carlos segera OTW ke sana, padahal saat itu dirinya sedang liburan dengan istrinya. Lance, sí, tengo que resolverlo antes del lunes. Setibanya di markas, ini dia si bos mafia yang ternyata adalah seorang wanita. Di sini si bos mafia menjelaskan kalau Antonio, pengacara terbaiknya, baru saja ditemukan tewas. Si bos mafia ingin Carlos menemukan siapa pelakunya lalu dibawa ke hadapan si bos mafia. Dengan cepat Carlos segera menjalankan perintah dari si bos mafia. Te llevas a Chapas, Chapas, sensible y más leal que un perro. Di balik itu, Theo sendiri kini sedang mengobrol dengan temannya. Si teman sangat tidak menyangka kalau Theo akan mampu menghabisi Antonio. Theo menjawab jika ini baru saja dimulai, karena masih ada 2 orang yang harus Theo habisi, yaitu rekan-rekan pengacara Antonio yang ikut menghabisi Olga. Si teman memberitahu kalau mereka bekerja untuk bos mafia terbesar di kota ini. Jadi sebaiknya Theo jangan tinggal di rumah karena ia yakin kalau si bos mafia juga akan bergerak cepat mencari Theo. Theo pun mendengar saran dari si teman, sehingga si teman membawa Theo tinggal di penginapan sederhana. Lo encerró allí para quedarse con su casa. No suelo admitir a nadie que no pueda presentar DNI. Es que no confías en mí. Pues claro que no. Clara, ¿te parece esta la cara? Berpindah kepada Bella, si detektif yang kini mendatangi teman laki-laki mendiang Olga. Bella bertanya apakah Olga mempunyai orang dekat atau pacar. Lelaki itu menjawab kalau akhir-akhir ini Olga selalu dekat dengan pria tua bernama Theo yang merupakan orang Amerika. Mengetahui informasi tersebut, Bella berterima kasih lalu pergi dari sana. Este tío me prestaba bastante pasta. Theo, el americano. Di sisi lain, Carlos, tangan kanan si bos mafia, dan satu rekannya sedang mendatangi rumah Theo. Rupanya mereka sudah tahu kalau pembunuh Antonio pasti adalah Theo karena dulu Theo sempat ketahuan saat mengintai rumah Antonio. Namun beruntung Theo sudah tidak ada di sana sebab kita tahu kalau sebelumnya Theo dibawa oleh si teman tinggal di hotel sederhana. Pedro. Entonces, ¿qué? Primero que nada, háblame usted, que no soy tu compadre. Selanjutnya, Carlos dan temannya mendatangi klub malam tempat teman lelaki Olga menongkrong. Setibanya di sana, mereka berdua mencari teman lelaki Olga untuk diinterogasi. Tak lama datanglah teman lelaki Olga hingga Carlos dan temannya langsung menginterogasi dia. Carlos bertanya apakah dia tahu di mana keberadaan Theo sekarang, karena di rumahnya sudah kosong. Lelaki itu menjawab tidak tahu karena memang ia tidak terlalu dekat dengan Theo. Kemudian orang tersebut berusaha kabur hingga Carlos dan temannya melesatkan tembakan. ¿Matarte? No. Adegan berpindah kepada Theo yang mendatangi target keduanya, yaitu teman Antonio yang merupakan seorang pengacara juga bernama Luis. Luis adalah orang yang ikut andil dalam menghabisi Olga dan Luis juga masih antek-anteknya si bos mafia. Setelah Luis selesai olahraga, Theo pun mulai mengikutinya yang pergi ke toilet. Di tempat lain memperlihatkan Bella, si detektif dan temannya yang sedang membuka ponsel mendiang Antonio. Di sini Bella menemukan fakta kalau Antonio menghabisi Olga dengan Luis dan satu temannya. Alhasil Bella sadar kalau target si pembunuh selanjutnya pasti adalah Luis. Bella segera menghubungi Luis lalu menanyakan di mana lokasinya sekarang. Luis pun memberitahu Bella tapi tiba-tiba setelah Luis tewas, Theo mengambil ponsel Luis lalu berkata kepada Bella kalau sebaiknya polisi jangan ikut campur. Akibat kejadian itu, Bella jadi tahu kalau pelakunya adalah Theo. Dengan cepat, Bella dan rekannya segera pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, beruntung Theo dapat melarikan diri dengan cara berbaur bersama orang-orang.
Sebenarnya Bella tidak terlalu peduli dengan kasus pembunuhan ini, sebab yang Theo habisi adalah orang-orang bejat. Tapi sesuai peraturan, Bella harus menangkap Theo sebagai pelaku pembunuhan. Kemudian Bella sadar kalau target Theo selanjutnya pasti adalah rekan Antonio dan Luis yang masih seorang pengacara. Maka dari itu Bella akan lebih dulu memantau orang tersebut sebelum keduluan oleh Theo. Theo sendiri kini sudah tiba di kamar hotel, lalu seperti biasa ia curhat kepada temannya. Si teman sangat memuji keberanian dan kehebatan Theo. Meski umurnya tidak muda lagi, tapi jiwa Theo masih membara. Setelah itu Theo izin pamit keluar untuk beli minuman sedangkan temannya menunggu di kamar. Tak berselang lama ketika Theo keluar, datanglah dua orang pria yang menanyakan Theo kepada resepsionis hotel. Ternyata kedua orang itu adalah pembunuh bayaran utusan si bos mafia yang diperintah menangkap Theo. Mereka mengancam si resepsionis agar mengatakan di kamar berapa Theo tinggal. Diberitahu kalau kedua pembunuh bayaran ini mengetahui lokasi Theo dari informannya yang tak sengaja melihat Theo masuk ke dalam hotel itu. Di waktu yang sama teman Theo turun ke bawah lalu ia pun malah batuk. Si pembunuh bayaran yang mengira kalau itu adalah Theo langsung mengejar teman Theo ke kamarnya. Setibanya di sana, inilah yang teman Theo lakukan. Teman Theo berhasil menghabisi satu pembunuh bayaran, tapi dia juga harus tertembak yang membuatnya sekarat. Satu pembunuh bayaran yang tersisa begitu syok ketika melihat temannya tewas, lalu ia pun hendak menghabisi teman Theo, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Theo yang baru datang. Di sisa-sisa waktu terakhirnya, si teman meminta Theo agar terus bersemangat membantai para begundal yang kebal hukum, kemudian ia pun tewas. Yes, you are. Di sisi lain terlihat si bos mafia yang sedang mengobrol dengan Carlos tangan kanannya. Di sini si bos mafia komplain kenapa Carlos sangat kesulitan menangkap kakek-kakek seperti Theo. Padahal Theo sendiri sudah berhasil menghabisi dua pengacara andalannya. Carlos menjawab kalau Theo bukan orang sembarangan. Carlos sudah mengecek data Theo dan dia merupakan mantan marinir Amerika. Bahkan sekarang Carlos juga sudah mengerti alasan Theo membantai para pengacara mereka, yaitu sebagai bentuk balas dendam karena mereka telah menghabisi Olga. Kini yang tersisa hanya tinggal satu pengacara, dan Theo pasti akan memburu dia sebagai target terakhirnya. Jadi Carlos akan standby dengan si pengacara itu menunggu Theo datang. Lo que me recuerda... Salud. Salud? Malam harinya terlihat si pengacara yang diketahui bernama Andre baru pulang ke rumahnya. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada Carlos dan para anak buahnya untuk menjebak Theo. Theo sendiri kini sudah berada di kafe yang ada di pinggir rumah tersebut. Kemudian Theo menitipkan tas ke penjaga kafe karena ia akan keluar sebentar untuk menelpon. Saat Theo di luar, satu teman Carlos sudah bersiap menembak dari atas rumah Andre. Tapi Carlos melarang sebab si bos mafia menginginkan Theo secara hidup-hidup. Lalu Theo terus berjalan ke pinggir dan sialnya ia malah dipergoki oleh Bella dan satu rekannya. Tanpa basa-basi Bella langsung menangkap Theo atas kasus pembunuhannya selama ini. Saat di dalam mobil, Theo memohon kepada Bella agar mengambilkan tasnya yang dititipkan kepada penjaga kafe. Tas itu sangat berharga bagi Theo karena berisi baju-baju mendiang istrinya dan ada beberapa baju mendiang Olga. Alhasil Bella meminta rekannya agar mengambilkan dulu tas yang dimaksud. Kemudian Bella bertanya kenapa Theo sampai nekat membantai orang-orang yang telah menghabisi Olga. Padahal Olga bukan siapa-siapa Theo dan Olga belum tentu mencintainya.
Theo menjawab kalau yang ia lakukan sekarang bukan semata-mata karena Olga. Theo sengaja melakukan pembantaian ini karena orang-orang yang Theo habisi adalah orang kebal hukum yang selalu membantu mafia. Jika tidak Theo habisi, maka mereka akan terus merajalela menindas setiap orang-orang lemah. Theo ingin di sisa-sisa umurnya menjadi lebih berguna saja agar jika ia mati nanti tidak ada penyesalan. Mendengar jawaban itu seketika membuat hati Bella tersentuh. Bella sadar kalau di negara ini tidak ada orang yang tulus seperti Theo. Akhirnya Bella melepaskan Theo lalu balik mendukungnya untuk menghabisi satu lagi target, yaitu Andre. Setelah keluar dari mobil, Theo yang tahu kalau di dalam rumah Andre sudah ada Carlos CS, ia pun langsung menghubungi polisi lalu mengatakan kalau di rumah Andre sedang ada pesta barang haram. Tak butuh waktu lama, para polisi segera menggerebek rumah Andre lalu berdebat dengan Andre. Andre bersumpah kalau di rumah ini tidak ada pesta barang haram. Di waktu yang sama, Theo sengaja memancing rekan Carlos yang menjadi sniper dari atap agar menembakkan peluru kepada dirinya. Tembakan itu meleset, tapi dengan begitu para polisi jadi yakin kalau di dalam pasti ada sesuatu. Alhasil mereka memaksa masuk lalu terjadilah peperangan antara polisi dan kelompok Carlos. Di tengah peperangan, Carlos memarahi rekannya yang malah melesatkan tembakan. Dengan murka, Carlos langsung menghabisi rekannya sendiri. La Santa Niña Blanca. Andre sendiri kini berusaha melarikan diri lewat jalur belakang menuju gereja. Theo yang melihat hal tersebut, ia pun langsung mengejarnya. 10 menit kemudian saat Andre memohon kepada Tuhan agar diselamatkan, tiba-tiba Theo datang dan langsung menodongkan senjata. Andre memohon ampun agar Theo tidak menghabisinya. Andre mengakui kesalahannya sudah ikut menghabisi Olga, tapi itu semua di luar kesadarannya. Andre berjanji akan memberikan apapun yang Theo minta asalkan ia tidak dihabisi. Di waktu yang sama datanglah Carlos yang menodong Theo dari belakang. Carlos meminta Theo agar jangan menghabisi Andre jika dirinya masih ingin hidup. Theo yang sudah tidak peduli dengan kehidupannya, ia pun nekat melesatkan tembakan dan inilah yang terjadi. No! 2 minggu kemudian memperlihatkan Bella yang mendatangi penjara. Ternyata Bella datang ke sana untuk mengantarkan tas Theo yang belum sempat ia berikan. Rupanya Theo masih hidup, tapi sekarang ia harus mendekam di penjara. Namun meski begitu, semua tahanan di penjara sangat menghormati Theo dan menganggapnya sebagai legenda. Tak lama Theo mendengar kabar kalau si bos mafia dan Carlos telah ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara ini. Theo bersumpah kalau sekarang saatnya menghabisi mereka di dalam penjara. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.